Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan atau menjelaskan hadis dari kelompok 8, yaitu tentang hasad atau dengki yang dianjurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Humaydi qala hadatsana Sufyan qala hadatsani Ismail bin Abi Khalid ala ghairi ma hadatsanahu Az-Zuhri qala sami'tu Al-Qais ibnu Abi Hazim qala sami'tu Abdullah bin Mas'ud qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa bisnataini rajulun atahullahu malan fasallata ala halakatihi bil haqqi wa rajulun atahullahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allamuha. Artinya, berkata Bukhari rahimahullah ta'ala telah menceritakan kepada kami Al-Humaid, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepadaku Ismail bin Abi Khalid dari lapas hadis yang lain yang ia ceritakan kepada kami. Berkata Az-Zuhri, bahwasanya ia mendengar Qais bin Abi Hazim. Ia berkata bahwasanya ia mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dibolehkan dengki atau hasad kecuali terhadap dua hal, yaitu seseorang yang Allah berikan harta kepadanya, lalu ia pergunakan harta tersebut di jalan kebenaran, dan seseorang yang Allah beri hikmah kepadanya, lalu ia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, di dalam hadis ini terdapat 4 macam orang hasad. Yang pertama yaitu orang yang berusaha menghilangkan nikmat orang yang dimaksud tersebut dengan cara berbuat zalim kepadanya, baik secara perkataan maupun perbuatan, dan mereka itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, orang yang berusaha memindahkan nikmat itu kepada dirinya, dan yang kedua, orang yang berusaha memindahkan nikmat kepada dirinya, dan mereka berusaha menghilangkan nikmat tersebut dari yang memilikinya tanpa memindahkan kepada dirinya, dan mereka orang yang paling buruk di antara keduanya dan orang yang paling keji. Dan pendapat yang kedua adalah orang yang iri hati kepada orang lain dan tidak melakukan tindakan-tindakan keirian dirinya, dan tidak berbuat zalim kepada orang yang diiri hatikan, baik secara perkataan maupun perbuatan. Dan yang bagian ketiga adalah apabila dia iri hati, dia tidak berkeinginan menghilangkan nikmat tersebut dari orang yang diirikan, akan tetapi dia berusaha untuk mendapatkan semisal keutamaan-keutamaannya dan berkeinginan untuk menjadi sepertinya. Dan keutamaan-keutamaan terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, yang bersifat duniawi, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Dan yang kedua, yang bersifat keagamaan dan akhirat, maka itu baik dan sangat dianjurkan. Dan yang bagian keempat adalah seseorang apabila terdapat di dalam dirinya sifat hasad atau iri hati, dia berusaha menghilangkannya dan berusaha berbuat baik kepada orang yang diiri hatikan dengan memberikan kebaikan kepadanya dan mendoakan serta menyebarkan kebaikan-kebaikan dan keutamaannya. Dan apabila di dalam dirinya ada rasa iri, dia berusaha menghilangkannya dan menggantinya dengan rasa cinta dan kasih sayang. Dan ini adalah tingkatan iman yang paling tinggi, dan pemiliknya termasuk mukmin yang sempurna yang mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Lalu hasad seperti apa yang terdapat di dalam hadis ini? Yaitu al-ghibtah, yang artinya seseorang berkeinginan memiliki nikmat seperti orang yang Allah berikan nikmat kepadanya,
tanpa ada keinginan supaya nikmat itu hilang dari dirinya. Dan makna inilah yang dimaksud hadis tersebut. Kemudian, pendapat ulama tentang makna hasad yang terdapat di dalam hadis ini. Ibnu Arabi berkata, kata al-hasad itu diambil dari kata hasdalah, yaitu kutu atau iri hati yang bisa menguliti atau merusak hati, sebagaimana kutu menggigit kulit kemudian mengisap darahnya. Kemudian Ibnu Al-Jauzi berkata, hadis tersebut memiliki tiga pandangan. Yang pertama, bahwasannya yang dimaksud di hadis tersebut adalah ghibthah, yaitu berkeinginan memiliki nikmat seperti orang yang diirikan tersebut tanpa ada niat supaya nikmat itu hilang darinya. Dan ini adalah pujian, dan begitu juga banyak manusia yang tidak membedakan antara al-hasad dan al-ghibthah. Dan yang kedua, bahwasannya yang dimaksud al-hasad pada hadis tersebut adalah sangat berkeinginan atau berkemauan. Kemudian keduanya itu diberi julukan al-hasad karena keduanya yang menyebabkan timbulnya sifat hasad dan dia yang mengajak kepada sifat hasad. Dan ini adalah pendapat Abi Sulaiman Al-Qatibi. Dan yang ketiga, yang dimaksud hadis tersebut adalah hanya mentiadakan hasad atau iri hati. Maka pada kalimat la hasada itu adalah kalam tam, dan itu adalah peniadaan di jumlah nahi atau larangan dalam sabda Rasulullah kecuali dalam dua perkara. Kemudian Ibnu Thayyib berkata, menetapkan kata al-hasad dalam hadis tersebut untuk kemauan yang tinggi untuk mendapatkan nikmat yang tiada duanya tersebut. Kemudian Ibnu Munir berkata, yang dimaksud al-hasad di sini adalah al-ghibthah dan tidak bermaksud hanya menafikan saja pada hakikatnya, dan apabila tidak maka wajib ada penggantinya. Karena manusia iri hati bukan kepada kedua perkara ini, dan yang dimaksud adalah hukum dan maknanya adalah untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi dan senang hati pada dua hal ini. Kemudian Al-Qurni berkata, dua perkara yang telah disebutkan di sini itu adalah al-ghibthah, bukan hasad atau iri hati. Akan tetapi kadang itu diartikan dengan yang lainnya, atau maknanya tidak boleh iri hati kecuali terhadap dua hal ini, dan pada keduanya tidak ada keirian hati, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka tidak akan merasakan kematian di dalamnya selain kematian pertama atau di dunia. Yumkin hazamini afwan alal khoto'i akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.